Ya ini kayak memang apa namanya? Setelah dari perusahaan ini sekedar perusahaan tahu bahwa kita tidak akan memenuhi tuntutannya. Kita tidak akan memenuhi tuntutannya, justru perusahaan yang harus memenuhi tuntutan kita. Itu ada dua opsi, damai atau lanjut. Kalau damai dia harus memenuhi seluruh tuntutan kita, itu satu. Kemudian yang kedua ke Polsek, kita harus memberitahu Polsek bahwa Polsek sudah melakukan penyalahan SOP ini. Polsek harus tahu, kita harus ketemu dengan Pak Agus Subiantoro, harus ketemu dengan kanitnya tadi Pak Budi itu. Harus tahu dia, tidak boleh ini terus dibiarkan seperti ini. Kalau seperti ini terus tidak kita tentang, dia akan memperlakukan ini terhadap orang-orang lain. Dari pabrik pertama kali kepada ada surat peringatan? Pertama kali ya yang disekap itu tadi Pak. Disekap? Iya. Ceritakan disekap itu kapan, di mana, jam berapa, dibawa pakai apa? Masuk saya kan jam 7, terus tunggu beliau datang jam 9. Mereka datang katanya sama tim audit sama polisi. Terus kemudian saya ditanya. Ini katanya akhirnya betul-betul terjadi dengan polisi, dengan audit. Kenapa Pak? Tadi kan Anda mengatakan katanya. Dan kenyataannya itu sama audit, kepala audit. Terus satu itu yang mengaku polisi, ada yang mengaku ke saya polisi, mengaku ke adik saya itu dari dinas ketenagakerjaan seperti itu. Orang yang sama? Orang yang sama, seperti itu. Tapi dia tidak tahu benar atau tidaknya. Ya, namanya? Saya tidak tahu Pak. Kalau yang auditnya saya tahu Pak Dinar. Tapi kalau berarti ada berapa orang ketika Anda didatangi pertama kali? Ada 4 orang, Pak Davi Kusuma Adam, Lisa sebagai manajer, terus Pak Dinar sebagai auditor, sama yang Bapak katanya polisi itu tadi. Itu di mana lokasinya? Perusahaan Pak, di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan itu di ruangan apa? Pertama kali diinterogasi di ruangan saya di PPIC, ruangan PPIC. Jadi ruangan Anda itu penyekapannya di mana? Penyekapan awalnya di ruang PPIC, terus dipindah di ruang pribadinya Pak Davi. Di ruang pribadinya Pak Davi? Iya. Berarti ruangannya bagus? Iya. Ya, Ruangannya ada AC, ada AC, ya, ada kamar mandi. Iya, ada kamar mandi tapi airnya enggak. AC-nya nyala enggak? Iya nyala tapi panas. Setahu Mbak, ruang PPIC di ruang PPIC berapa lama? Di ruang PPIC itu sekitaran 3 jam Mbak. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 11-an lah Mbak. Oh jadi Anda disekap? Iya. Yang perkiraan Anda 3 jam? 3 jam itu di ruangan PPIC, terus dipindah ke Pak Davi sampai jam 5-an lebih, mau setengah 6, mau maghrib itu. Itu dikunci semua enggak di PPIC? Dikunci dan digembok. Di PPIC juga digembok? Iya. Oh, dipindah di ruangannya David juga digembok? Digembok dan Kenapa Anda merasa saya rasakan ya takut, terus merasa salah, tertekan, terus disuruh tanda tangan, suruh aku, terus Ya itu. Berbahaya untuk kesehatan. Oh, satpam ini tadi. Iya. Siapa namanya? Bapak Ari? Jangan di sini. Enggak, mohon maaf Bu. Saya kan dari ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sampai ada. Iya, saya cuma ingin ada tempat yang kita bisa bicara menjelaskan segala sesuatunya. Boleh. Ayo, iya. Depan situ nih. Oke. Aku siapapun, kapan kita bisa ketemu terkait kasusnya Mbak Eva Yustina. Dulu sebelum kasus ini kami lanjutkan proses sampai selesai secara pidana. Tentang perusahaan ini, saya ingin melihat semua perusahaan ini legal atau tidak. Jika memang perusahaan ini tidak ada itikat baik menyelesaikan tentang pelanggaran yang sudah dilakukan terhadap Mbak Eva, seperti itu ya. Jadi nanti kapan kita bisa ketemu dengan pimpinannya, ownernya, ataupun kuasa hukumnya yang sudah ditunjuk, silahkan. Saya membuka waktu, saya membuka ruang di mana kita nanti
bisa ketemu, bisa bicara secara baik-baik. Tapi jika tidak, kami siap melanjutkan perkara ini secara sampai selesai. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Bu. Apa? Perkenalkan saya Diva. Iya. Jadi ini kan perkara yang antara dengan Bu Yusa dengan perusahaan. Memang jujur saya sendiri pun juga tidak mengikuti kasus ini Iya. secara mendalam ya Bu. Iya. Karena memang petinggi-petingginya langsung Iya. yang ngurusin itu. Iya. Seperti yang Bu Eva juga tahu. Iya. Nah sekarang kan tuh Jaya Ibu tuh mau ketemu sama Pak Davi atau nggak bisa. Iya. Nah kebetulan memang tidak ada Pak Davi ataupun Bu Lisa hari ini di sini. Iya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Ibu mau datang ke sini janjian dulu Oh iya. dengan beliau-beliaunya. Makanya itu Mbak, saya tadi kan Makanya. bilang. Iya. Dan tugas jenengan hanya menyampaikan, Iya, karena betul, Anda memang. adalah orang yang di luar dalam perkara ini. Satu, betul. hanya menyampaikan. Kemudian kami membuka ruang waktu dan tempat dimanapun kapan kami dipersilahkan untuk bicara baik-baik. Itu tujuannya ya. Jadi saya tidak perlu membuka perkaranya seperti apa kalau Mbak Diva tidak tahu, tidak perlu Iya, saya buka tidak Mbak Diva. perlu. Hanya dengan orang-orang yang berkaitan para pihak yang ada dalam perkara ini. Oke? Nanti kan saya sampaikan ke Bu Lisa atau enggak Pak Davi, nanti saya bisa menghubunginya ke siapa? Bu. Boleh ke saya. Ke saya Nomor, boleh. tukar nomor. Iya, Boleh tukar iya, nomor ya? Oke, boleh. Sebelumnya, permisi, kami tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bu Eva Justina, ya, terkait kasusnya Bu Eva terhadap perusahaan ini. Kalau perusahaan mengatakan ini selesai, belum selesai. Ini saatnya kami tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bu Eva untuk melanjutkan perkara ini. Kami datang ke sini tujuannya adalah baik, ingin menyelesaikan perkara ini secara baik-baik. Itu pun jika disambut baik oleh perusahaan ini. Makanya kami membuka ruang, waktu, jam, tempat di mana kami bisa bertemu untuk bicara secara baik-baik. Jika perusahaan menunjuk kuasa hukum, silakan akan bertemu dengan kami. Tujuan kami adalah ingin menyelesaikan secara baik-baik. Jika tidak, kami siap melanjutkan perkara ini sampai tuntas. Kemudian perkara ini bukan masalah pribadi lagi, bukan masalah yang biasa, karena kami sudah memviralkan ini, karena ini bukan manipulasi loh ya, ini fakta. Semua berhak tahu supaya penegakan hukum, penegakan keadilan ini benar-benar bisa terjadi ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, jadi minta tolong disampaikan. Jika hari ini bisa dihubungi Pak Davinya, monggo hubungi. Kami ingin ketemu. Biar cepat selesai. Bu El, pada waktu pembuatan surat pengunduran diri Ibu ada? Tidak ada. Siapa yang membuat? Siapa yang membuat pengunduran atau PHK? Nggak ada, saya hanya terima kemarin dari Bu Yusa langsung. Berkasnya ada ya? Ada, masih. Pengunduran diri ya? Iya, Ada. Bisa saya foto? bisa. Sebentar, saya ambil lagi. Iya, boleh. Mas saya kenal sama Mbak Eva. Kenal. Kenapa Yusa? Mbak Yusa namanya, pegawai sini. Itu waktu di ruangan di atas, jenengan yang gembok. Ngunci dari luar. Gak apa-apa Mas, bicara aja. Yang terbuka, ini semua terbuka aja. ini. Kooperatif. Kooperatif juga nanti kalau Mas bersaksi Meringankan itu, sanksi sampean nanti. nanti kalau Mas tidak jujur, tidak menyampaikan sesuatu yang Mas lihat dan Mas dengar, Mas bisa kena pidana. Kami harus jujur, Ini walaupun kita pernah, datang. Mbak ini pernah kan ditaruh apakah Mbak Eva pernah? Yusa pernah ditaruh di dalam sebuah ruangan oleh Pak Davi atau siapapun itu pernah. Mas melihat sendiri kan? Ya, di ruangan itu bukan beliau yang menyekap, ya kan hanya suruhan. Kemudian di ruangan sendirian. Apa ada yang mendampingi? Tidak apa-apa. Mas sampaikan Ceritakan apa yang secara Mas terbuka. lihat. Yang Mas lihat apa ya? Sendiri. Oke. Tidak usah Ya takut. sama waktu pertama itu pertama itu ada Pinkan sama Maya. Oke, Pinkan sama Maya. Kemudian sampai malam ya kalau nggak salah. Mas ingat kejadiannya. Dia sampai jam berapa? Sampai maghrib. Sampai mau maghrib. Ya. Nah itu apakah benar itu di jenengan yang kunci? Ya, dikunci ya ruangan dari luar ya. Oke, makasih ya Mas. Itu aja kok. Nggak usah takut. Ada yang ya. nyuruh atau? Ada yang menyuruh atau inisiatifnya Mas sendiri? ya Dianggap sama Pak Davi. Jadi tidak ada aksi. Tapi memang benar adanya bahwa personalia atau HRD pernah memberikan menunjukkan PHK kepada menunjukkan ya berarti benar adanya ya PHK itu ya. Oke. Benar ya? Oke. Sudah, makasih Mbak.
sih ini udah direkam. Iya. Jadi PHK itu sebelum surat pengunduran dirinya beliau. Betul ya? Iya. Ya, makasih Mbak. Wajar, tenang aja. Mbak, sebagai HRD menjelaskannya ke beliau itu atas dasar apa PHK? Kan perusahaan harus menjelaskan. Terpaksa kita PHK karena begini. Itu penjelasan dari perusahaan seperti apa? Kalau kemarin sih langsung diserahkan ini sih suratnya. Seperti itu. Surat apa PHK? Ya, alasannya apa? Bentar, PHK surat itu. apa yang diserahkan? Surat ini dari perusahaan surat PHK itu. Surat PHK diserahkan ke Ibu. Bisa tapi cuman Ditunjukkan aja kan. terus diambil sama Pak. Diserahkan lagi sama Pak. Kan PHK kan ada alasannya, Mbak. Gak mungkin perusahaan tiba-tiba mem-PHK karyawan. Jadi sebelum PHK suratnya itu dikasihkan, Ibu belum menerima surat pengunduran diri? Belum. Jadi PHK-nya dulu, kemudian suratnya menyusul pengunduran dirinya. Iya, tapi untuk surat PHK-nya sudah diambil Pak Tadi lagi. Iya, yang saya tanyakan ini Bu, pada waktu Ibu nerima surat PHK dari Pak Davi, Ibu sudah pegang belum surat? Belum ya. Belum. Jadi PHK-nya dulu ya. Alasannya di PHK apa? Tahu nggak? Ini sih karena ada kasus Apa itu? kemarin. Kasus apa itu coba? Saya ingin dengar dari pihak perusahaan. Sebagai HRD pasti tahu kasus ini. Jadi apa? Kalau setahu saya ya, karena ada yang dilakukan perusahaan mengenai kecurangan dalam kan bisa